Slonding, salah satu gamelan Bali tergolong tua. Kerawitan sakral ini memiliki fungsi penting dalam ritual Hindu. Slonding dulunya langka, tapi kini sudah tidak lagi. Dibandingkan dengan gamelan tua lainnya seperti gambang dan caruk, kini slonding lebih banyak keberadaannya dan tersebar di Bali. Salah satu seniman Bali yang tertarik dan berupaya melestarikan slonding adalah Idewa Gede Darmayase SSkar M. Filha. Pria yang akrab dipanggil Dewa Kopang ini sehari-harinya menjadi kepala SMKN 4 Bangli. Ia kelahiran Desa Bambang, Tembuku, Bangli, 31 Desember 1965. Dewa Darmayase lama mengabdi menjadi guru seni. Kemudian di tahun 2005 diangkat menjadi pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli. Tahun 2009 ia pindah dari struktural ke fungsional, yakni memilih menjadi guru. Awalnya ia ditugaskan di SMKN 2 Bangli, kemudian tahun 2015 Dewa Darmayase diangkat menjadi kepala SMKN 4 Bangli. Dewa Darmayase awalnya belajar kerawitan dari ayahnya saat ia masih duduk di bangku SD. Dalam usia belia itu, ia sudah menguasai gender wayang. Ayahnya sangat berkepentingan dirinya menguasai kerawitan itu karena dijadikan teman menabuh. Ayahnya seorang penabuh gender wayang yang sering diminta menabuh untuk kepentingan piodalan di pura-pura dadio di desanya. Saya mulai belajar berkesenian itu saat masih SD, itu diajarkan langsung oleh orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua saat itu kekurangan teman untuk bermain gender wayang. Karena kalau untuk kita di Bangli, terutama di kampung saya di Desa Bambang, ada beberapa pura dadio yang membutuhkan gender wayang pada saat melakukan odalan. Nah, orang tua saya kekurangan pasangan karena pasangannya sudah meninggal. Jadi saya sedikit dipaksa untuk belajar gender wayang. Nah, selanjutnya setelah tamat SMP, saya melanjutkan ke SMKI di Denpasar. Oke, di sana banyak teman-teman yang sudah mahir bermain, tapi saya yang dari kampung hanya bisa atau hanya bermodalkan gender wayang saja. Tapi berkat bimbingan teman-teman dan juga semangat guru mengajar, saya bisa mengikuti semua proses yang ada di SMKI. Kemudian setelah tamat SMKI, saya melanjutkan ke STSI Denpasar. Berbekal keterampilan menggender wayang setelah tamat SMP, Dewa Darmayase melanjutkan pendidikan seni di SMKI Denpasar. Di sekolah menengah inilah ia mulai tertarik dengan gamelan slonding karena kerawitan ini memiliki karakter khas dan lagu-lagunya menarik. Ia belajar teknik dan urutan nada slonding dari Bapak Gunawan, sedangkan lagu-lagunya ia belajar dari rekaman kaset. Setelah tamat STSI, cita-citanya memiliki gamelan slonding tercapai. Bahkan ia juga membuat gamelan slonding menyerupai gong pulu. Kerawitan slonding makin terkenal setelah garapannya direkam dan disiarkan salah satu stasiun TV. Selain slonding, ada sejumlah gamelan tua yang sakral di Bali, salah satunya gambang. Menurut Darmayase, gambang lebih sulit berkembang dibandingkan slonding karena peruntukan terbatas hanya untuk upacara ngaben. Di samping itu, lagu-lagunya terkesan monoton. Padahal kalau diperhatikan, sesungguhnya gending-gending gambang banyak ragamnya. Pengalaman menabuh gamelan gambang memang diakui awalnya menjenuhkan. Tetapi jika kerawitan ini dipahami sebagai persembahan dan dinikmati, waktu menggambel yang relatif panjang menjadi tak terasa. Sebab dalam karya Malikia misalnya,
Gambang biasanya dimainkan hampir selama 24 jam. Menurut Dewa Darmayase, teknik memainkan kerawitan selonding tidaklah sulit. Asal bisa memainkan gamelan dengan 2 panggul seperti genderwayang dan reong, memainkan selonding amat mudah. Darmayase mengatakan peran lembaga pendidikan khususnya pendidikan seni sangat besar dalam pelestarian kesenian Bali termasuk kerawitan. Demikian juga Pesta Kesenian Bali PKB besar perannya dalam melestarikan kesenian Bali termasuk membangkitkan kesenian langka yang hampir punah. Ia mengaku bangga karena kini animo generasi muda mempelajari kerawitan sangat tinggi termasuk selonding. Sekarang banyak penabuh selonding dari kalangan milenial. Daya tangkap anak-anak sekarang diakui jauh lebih baik dalam belajar kerawitan. Cepat dan mudah menguasai. Ia berharap makin banyak muncul pragina kerawitan yang berkarakter. Menurutnya, pragina bisa berkarakter atau bertaksu, manakala ada kesungguhan dan ketulusan dalam berkesenian. Ia juga berharap kerawitan tergolong tua dan hampir punah bisa direkonstruksi dan dibangkitkan lagi, sehingga warisan leluhur yang adiluhung itu bisa dilestarikan dan diselamatkan. Salah satunya kerawitan selonding Pancak Saron, yaitu perpaduan selonding dan saron di Desa Penida Tembuku. Kenapa saya tertarik dengan gamelan selonding atau gamelan-gamelan yang tergolong langka? Pada saat masih belajar di SMKI, saya melihat guru-guru belajar selonding yang dilatih oleh almarhum Pak Gunawan dari Tenganan. Saya sangat tertarik, gamelannya sedikit, pemainnya juga sedikit, karakter suaranya khas, kemudian lagu-lagunya agak menarik. Pada saat itu saya sudah sangat tertarik dengan gamelan selonding. Hanya saja karena tidak ada media, setelah lulus dari STSI, saya bersama saudara-saudara yang tinggal di Denpasar saat itu berupaya untuk membeli selonding agar bisa belajar gamelan selonding. Awalnya saya belajar dengan Pak Gunawan, ya karena beliau sangat sibuk, beliau tidak sempat mengajar secara utuh. Yang diajarkan adalah tekniknya, kemudian urutan nada yang dipakai, hanya itu. Lagu-lagunya saya diberikan kaset oleh beliau. Jadi saya belajar dari kaset, kemudian saya tuangkan langsung ke adik-adik saya kebetulan saya tinggal di Denpasar saat itu, di Sanar. Saya latihan selonding di sana. Nah, setelah itu saya mendapatkan acara di Pesta Kesenian Bali. Nah, di Pesta Kesenian Bali inilah kegiatan itu direkam, kemudian disiarkan. Jadinya selonding mulai disosialisasikan atau dikenal oleh masyarakat karena dasarnya kalau sudah bisa memainkan genderwayang, memainkan instrumen riong, pokoknya semua jenis instrumen yang memakai 2 panggul, belajar selonding itu sangat gampang. Belajar selonding itu sangat gampang. Hanya saja di dalam gamelan selonding itu tidak semua gamelan selonding di Bali urutan nadanya sama. Yang dia ketahui kalau di Tenganan yang membedakan adalah di gong dan kempul. Kalau di selonding istilahnya gong agang, gong alit, kempul agang, kempul alit. Sebutannya gong, tapi bentuknya bilah, tidak gong bulat seperti yang ada di gong gede, gong kebiar. Sebutannya gong. Ya, urutan bilah ini yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Seperti yang ada di Besaki, saya lihat urutan bilahnya terurut ini. Anggap dari nada ding dong deng dong. Nah,
urutan dia. Sampai kan itu ada 8 bilah, berarti angkapnya 1. Kemudian gong agang, gong alit, kumpul agang disambung nih, gong agang, gong alit, kumpul alit, diurut dia sampai nyambung. Kemudian yang di tenganan ada perbedaan. Di gong agang ada nada ding dong. Ya, yang satu tunggu itu ding dong, deng diung, kan gitu. Kemudian lanjut tidak lanjut ini ke gong berikutnya, gong alitnya mulai dari ding deng diung, di sini lalu mulai deng diung dung dang, lanjut dengan sekarang kumpulnya mana yang nada terakhir itu disambung di tempat berikutnya atau di pelawah berikutnya. Ini yang membedakan. Kemudian untuk tiang gamelan yang dia buat beda lagi. Dia buat menyerupai gong pulu itu. Kalau nadanya ding, jadikan satu resonator, ada ding umbang dan ding isep, begitu berikutnya. Karena dia berpikir kualitas suara, kalau satu resonator ada 2 nada, pasti ada satu nada yang dikorbankan, Oke, anggap ding dan dong. Kalau kita pakai resonatornya ding, dongnya pasti lemah suaranya. Ya, makanya dia punya pikiran, oh ini gimana kalau kita kumpulkan jadi satu. Ding berkumpul dengan ding hanya ngembang isep. Kan dekat nih, suaranya lebih bagus. Berarti selonding yang perkembangan melihat selonding yang ada di dia pasti Riki modelnya. Kumpul dia menyerupai gong pulu dia. Ding, dong, deng, dong, dang. Cuman dua-dua ngembang isep. Seperti itu. Jadi yang membedakan, hasilnya sama. Cuman penempatannya yang beda. Gamelan selonding kan termasuk gamelan golongan 2. Itu bisa disebut langka dulu, ya dulu itu bisa disebut langka. Sekarang selonding sudah tidak langka lagi karena setelah dia membuat selonding kemudian diikuti oleh teman-teman lainnya. Sekarang selonding sudah penyebarannya bagus sekali. Rata-rata di Sanggar itu ada selondingnya sekarang. Di Banjar itu sudah ada selondingnya, walaupun belum semuanya. Tapi perkembangannya sangat bagus nih di selonding sekarang. Kalau gambang, kalau perkembangannya tidak begitu bagus, tapi penyebarannya dari dulu lebih bagus dari selonding. Penyebarannya dari dulu, awalnya gambang lebih banyak ada daripada gamelan selonding. Maksudnya ada yang aktif nih. Kalau ada dalam catatan banyak, selondingnya banyak sekali, gambangnya banyak sekali, tapi yang aktif lebih banyak gamelan gambang daripada gamelan selonding. Nah, menurut saya kenapa lebih sulit gambang berkembang? Karena peruntukannya. Karena peruntukannya. Gambang pada umumnya dipakai untuk acara ngaben kalau yang di Denpasar, atau yang di daerah Bali Timur bisa untuk fitriatnya. Tapi untuk kalau selonding kan bisa sekarang lebih luas dia pengguna, lebih banyak arti penggunaannya. Kalau gambang kenapa tidak begitu tertarik? Menurut saya mungkin karena lagu-lagunya kesannya monoton. Kesannya monoton, itu saja kesannya. Tapi kalau sudah dipelajari sebenarnya lagunya banyak. Kalau di gambang kan hanya ada istilah palat besit, palat dua, palat lu, palat empat, ada penyulut. Itu saja. Semua lagu seperti itu. Berarti kalau dari segi teknik itu kan ada kelompoknya. Kalau yang pemain saron tekniknya gampang kekelonyongan. Tapi mengapa lagunya sulit? Apa lagu-lagu sejenis itu. Nah, kalau yang pemain gangso gambangnya itu kan pemain dia di ubit-ubitan, dia di oncang-oncangan. Ya, ini ada 4 jenis instrumen yang biasa dia mainkan. Ada pengintar, ada pemiru, ada penyelat, ada pemetit. Ini kan ada 2 pola. Ada pola noltol dan ada pola ngoncang. Kalau istilah dianggap, kalau noltol adalah untuk instrumen pengintar dan pemiru. Pengintarnya noltol polos, pemirunya noltol nyandet atau yang sih. Nah, kalau yang di penyelat dan pemetitnya adalah ngoncang polos, penyelatnya ngoncang nyandet. Dan pemainnya kalau kita gabungan sadar bagus ya terjalin semua dia. Ada yang noltol, ada yang ngoncang, ada yang melodi kekelenyongan untuk saronnya. Kalau digabung jadi satu bagus kedengarannya. Nah, pengalaman yang bermain gambang awalnya memang menjenuhkan. Kalau kita berpikir bahwa gambang itu bisa didengarkan atau ditonton oleh orang lain. Yang pernah beberapa kali
dengan adik-adik memainkan gambang itu 24 jam. Ada jenis-jenis upacara seperti ngaben besar tuh istilahnya kan, ada apa meligio dan lain sebagainya, itu 24 jam. Anggap dari jam 7 pagi sampai jam 7 besoknya baru selesai. Kalau di sana kita tidak punya strategi, kalau kita masih berpikir gamelan itu didengarkan oleh orang lain, pasti jenuh. Nah, dengan pengalaman itu dia coba rubah image adik-adik bahwa memainkan gamelan itu bukan untuk orang lain. Memainkan gamelan itu adalah untuk persembahan dan untuk kita sendiri. Kalau memain gamelan gambang itu dinikmati oleh kita sendiri, itu asik, tidak akan jenuh. Ya, itu ada salah satu gamelan namanya caruk. Gamelan caruk itu adalah gamelan setengah dari barungan gambang. Ya, saronnya sama. Kemudian yang membedakan adalah caruknya. Kalau gambang daunnya 14 bilah, kalau caruk daunnya 7 bilah dalam satu tungguk. Satu pelawah itu ada 7 bilah. Kalau gambang ada 14, memakai masing-masing 2 panggul gitu. Kalau caruknya memakai 1 panggul gitu. Ini juga tergolong golongan 2 dan langka. Yang ketahui caruk ada di Klungkung di desaan itu ada caruk. Kalau untuk pengembangan yang di sekolah gitu, khusus untuk sekolah seni, itu ada beberapa sekolah sudah memasukkan gamelan-gamelan ini ke dalam kurikulumnya. Misalnya ada tabuh instrumen itu sudah dimasukkan gamelan selonding atau gamelan gambang. Yang sekolahnya punya alat ini. Tapi sekolah seni rata-rata punya kok. Gambang dan selonding punya. Itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajarannya. Animo generasi muda terhadap gamelan langka ini cukup bagus. Terbukti selonding yang berkembang itu rata-rata pemainnya adalah generasi muda. Ya, rata-rata termasuk gambang. Ya. Beberapa sanggar yang dia lihat memiliki gambang, pemainnya muda-muda, bahkan ada yang anak-anak juga. Udah bagus. Kecuali caruk belum pernah dia lihat di mana ada seko caruk anak-anak, belum dia lihat. Kalau yang 2 selonding dan gambang ini sudah bagus sekali. Ada gamelan itu di Penide namanya. Selonding Pancak Saron. Ada barangnya. Pemainnya sudah ada, tapi sudah tua-tua semua. Ya, lagunya mungkin sudah banyak yang hilang. Dia pernah ke sana dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten. Hanya beberapa lagu yang masih bisa ditampilkan. Kalau itu bisa direkonstruksi lagi, sangat bagus sekali. Unik itu lagunya juga, saya dengar aneh itu. Kalau mirip-mirip lagu Gendeng-Gendeng Lombok itu. Ya, ada riongnya, kemudian ada sejongkok saya pitunya. Jenis-jenis anunya juga unik, barungannya unik. Lewat kesempatan ini, yang sangat berharap kepada pemerintah ini dibangkitkan kembali, direkonstruksi kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah diwariskan oleh pengingsir kita bisa menyelamatkan itu semua. Di mata teman sejawat dan mantan siswanya, Dewa Darmayasa merupakan sosok panutan dalam berkesenian dan luas dalam bergaul. Kecintaannya terhadap kerawitan yang tergolong tua dan langka patut diapresiasi. Cara membina dan mendidiknya juga diakui unik dan luar biasa. Lalu yang ikut Kupang juga sampai mendirikan sebuah selonding di SMK IPA yang tadi diantarakan itu. Memang kita sebelumnya tahun 90-an ke atas itu selonding tidak berkembang seperti sekarang. Saya jujur dan saya mengakui bahwa selonding itu berkembang semenjak adanya selonding yang kita buat di SMKI Bali atau SMKI Denpasar dulu itu, sekarang menjadi SMK 3 Negeri Sukawati. Kita di sana juga kumpul dengan teman-teman di guru-guru di SMKI membuat grup mini yaitu selonding yang sudah dimodifikasi oleh Dewa. Bagaimana selonding itu menarik, bagaimana selonding itu bisa berkembang. Nah, ternyata selonding itu dikemas dan dibuat susunan nada atau komposisi nadanya berbeda dengan selonding yang ada di tenganan misalnya. Dan lagu-lagunya
kita lirik di sana, mungkin kita ambil di sana seperti itu ke sana. Akhirnya selonding itu pertama digunakan untuk dewaannya, udah lali ke Putra Indah dan sebagainya. Akhirnya selonding berkembang seperti itu. Beliau dalam perkesenian niki dari sejak di mahasiswa sangat yang kagum, karena beliau niki apalagi karya akhirnya niki memang juga memakai gamelan selonding. Nah, dan itu ya yang dapat menilai bahwa mereka niki sangat konsen dengan gamelan-gamelan tua yang memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam hal pengembangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan karena beliau juga seorang komposer, tidak menutup kemungkinan juga dalam hal berkreasi untuk membuat suatu garapan beliau juga sangat mumpuni. Nah, terlihat dari beberapa perkembangan karena beliau ada di Bangli, yang melihat sering kita ajak sharing juga, kita ketemu, beliau juga menggarap. Nah, selain juga gamelan-gamelan tua yang dipersiapkan oleh Kabupaten Bangli. Nah, oleh karena itu yang pada saat ini tetap sampai saat ini yang masih sangat kagum pada beliau. Dari kelugasan beliau, tidak begitu sombong, mempunyai sebuah kemampuan apapun yang beliau miliki diberikan kepada adik-adiknya untuk pengembangan di masing-masing kabupaten. Yang berkelungkung ini diberikan juga ilmu-ilmu bagaimana teknik membuat cungklik saya diberikan. Salah satu siswa Pak Dewo dan Mayasa guru Dikiang, mana beliau itu adalah guru yang luar biasa. Samping sebagai penggarap, pengrawit, dia juga penggali, pelestari juga. Khususnya kalau peran beliau luar biasa menggali musik gamelan, khususnya musik Bali sangat punya andil. Bahkan saya tahu sedikit ujiannya beliau pun lagi menggali dulunya. Salah satu contoh mana barongan gamelan selonding itu sakralnya dan sedikit orang mainnya. Sekarang beliau itu punya inisiatif bahkan mengembangkan eksis seperti sekarang ya. Salah satunya beliau adalah pengembang, guru yang saya banggakan ya. Saya angkatan 92 95, masih 4 tahun di SMK Ibu. Beliau pernah mengajar juga banyak sekali selonding, genir wayang, angklung, repertoire gending-gending lama banyak ya. Bahkan gambang yang dulu saya jujur saja main gambang itu dulu sulit untuk saya dan mendengar dan abstrak menurut saya. Karena beliau berperan sampai sekarang ya, sampai sekarang karena beliau lah salah satunya motivator saya sebagai motivator. Jujur sebelum yang mengabdi ring kokar, ring SMKI itu sama sekali yang belum kenal yang namanya main selonding, main gambang dan yang gamelan yang kuno-kuno itu. Jadi yang paling berkesan menurut yang sama Pak Dewo Kopang, cara beliau membina, cara beliau mendidik anak-anak, yang juga amati ketika beliau mengajar itu sangat luar biasa. Dan satu pengalaman yang mungkin seumur hidup yang tidak akan lupakan ini pengalaman sama Pak Dewo Kopang. Ketika suatu hari ini yang diajak main gamelan sama Pak Dewo Kopang, dan Pak Dewo Kopangnya pun tidak memberitahu sama Tiang kita mau main gamelan apa. Ketika nyampe di pentas, di tempat pentas, kita dikasih catatan, kamu nanti main ini. Ternyata kita diajak main gambar. Itu sama sekali belum ada gambaran. Itu pengalaman yang luar biasa bagi Tiang. Nah, seperti itulah cara Pak Dewo Kopang mendidik anak-anak, mendidik teman-temannya, bagaimana biar tahu mungkin seperti itulah Pak Dewo mendidik anak-anaknya, mendidik teman-temannya biar tahu yang namanya gamelan golongan tua.